Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shi Hao memukul dengan kejam sambil menggendongnya. Suara pipa yang tajam dan jelas mengalir di udara. Pukulan ini membuat pemuda dunia bawah melihat bintang, dan telinganya berdenging dengan suara weng-weng. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Memanggil orang-orang dari alam bawah sebagai orang yang lebih rendah, apakah kamu merasa seperti kamu adalah seseorang yang tinggi dan perkasa seperti orang suci? Shi Hao bertanya. Dia mulai menambahkan lebih banyak kekuatan, mengirim tamparan yang membawa kekuatan luar biasa ke wajahnya. Bibir pemuda dunia bawah itu membengkak dan berubah menjadi ungu tua. Memar menutupi wajahnya yang telah ditampar menjadi cacat. Semua giginya telah dikirim terbang bersama dengan untaian darah. Dia benar-benar marah. Kapan dia dipukuli seperti ini sebelumnya? Ini bukan hanya rasa sakit dari daging, tetapi juga penderitaan jiwa. Itu membuatnya merasa sangat cemberut dan terhina. Dengan latar belakangnya, bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan seperti ini? Kamu lebih baik berhenti. Dia meraung. Matanya penuh kebencian pahit dan api kemarahan. Masih tidak menyerah. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan memberikan serangan ke mulutnya. Bahkan pangkal hidungnya ambruk karena pemukulan itu. Mulutnya bengkok dan matanya sipit, wajahnya benar-benar hancur. Pemuda dunia bawah turun bahkan dengan seorang pelayan surgawi untuk melindunginya, namun dia akhirnya menderita penghinaan semacam ini. Dia sangat marah sehingga dia akan pingsan. Kamu akan membayar harga untuk ini. Mulutnya sudah lama membengkak hingga terlihat seperti roti kukus. Kata-kata ini keluar dari tenggorokannya, terdengar seperti auman binatang buas. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya bahkan meminta pengampunan. Setelah jatuh ke tangan pembunuh ini, dia ditakdirkan untuk kehilangan lapisan kulit. Mungkin saja dia tidak akan keluar dari ini hidup-hidup. Kamu masih bertingkah seperti itu? Apakah Anda benar-benar percaya diri Anda sempurna? Apakah Anda berpikir bahwa Anda telah mengolah tubuh emas 6 zang dan benda Anda setebal 3 kaki? Apakah kamu tidak takut dipukuli? Shi Hao berbicara sambil menampar. Suara pipa terus menghujani telinga semua orang. Semua orang tercengang saat mereka menonton. Ini terlalu kurang elegan. Ini adalah pertempuran antara pembudidaya, dan biasanya seseorang akan selalu langsung menebas musuh, namun hari ini mencapai keadaan ini. Semua orang merasa kasihan pada pembudidaya ras dunia bawah yang malang. Tentu saja, ada beberapa yang tidak puas juga, seperti orang-orang sekte barat. Untuk apa dia menggunakan tubuh emas Jiang Six? Ini, apakah mereka seharusnya mentolerir ini, tapi masih lebih baik untuk menanggungnya, kan? Ini terlalu kejam. Pemukulan mulutnya ini tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang. Belajarlah disiplin. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bertindak tinggi dan perkasa hanya karena Anda berasal dari alam yang lebih tinggi. Nyatanya, kamu bukanlah apa-apa. Lihatlah keanehan Anda, tidak yakin apakah Anda hantu atau manusia. Apa perbedaan antara Anda dan beberapa hal acak yang digali dari kuburan? Dari mana Anda mendapatkan semua kepercayaan diri Anda? Mengapa Anda harus memandang rendah alam bawah begitu banyak? Menurut pendapat saya, sepertinya Anda belum sepenuhnya berevolusi. Shi Hao terus meronta-ronta ke bawah sambil berbicara. Saat ini, bahkan mata pemuda dunia bawah merah. Hanya saja, pupilnya berwarna ungu, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Kemarahannya telah mencapai puncaknya. Ras dunia bawah, melalui Yin dan Yang, memahami perubahan antara hidup dan mati.
Mereka memiliki keunggulan bawaan yang kuat yang membuat kecepatan kultivasi mereka cepat dan pemahaman mereka mendalam. Mereka adalah ras yang kuat di alam yang lebih tinggi. Namun, saat ini, ras dunia bawah dipandang rendah seperti ini dan diperlakukan lebih buruk daripada zombie. Ini benar-benar melukai harga dirinya. Kamu menangis. Shi Hao tercengang. Ketika pemuda dunia bawah mendengar ini, kemarahannya tersulut. Benar-benar ada air mata, tapi itu bukan karena dia menangis, tapi karena kelenjar lakrimalnya pecah, menyebabkan air matanya mengalir sendiri. Namun, yang terlihat oleh orang lain adalah dia menangis. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh dan melihat ke arah ini. Pada saat ini, pemuda dunia bawah benar-benar ingin menangis. Dia diperlakukan terlalu tidak adil. Ini terlalu memalukan. Dia mengepalkan tinjunya dan benar-benar ingin menghancurkannya pada orang di depannya. Namun, kondisinya saat ini sangat mengerikan, bahkan matanya menjadi kacau. Dia hanya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu adalah orang dunia bawah, dan juga bisa disebut hantu, namun kamu sangat suka menangis. Kamu benar-benar cengeng. 1. Shi Hao bergumam. Nama mengerikan macam apa itu? Pemuda dunia bawah ingin memakannya? Tamparan terakhir Shi Hao turun, mematahkan tulang dunia bawahnya dan dia melemparkannya ke tanah, karena dia merasa tidak banyak waktu yang tersisa. Jika dia terus mengulur waktu, dua lainnya akan pulih. Dia melihat ke arah orang lain dan berkata, meskipun kamu tidak memiliki niat baik terhadapku, kamu tidak banyak bicara dan tidak terlalu mengganggu, jadi tetaplah menyingkir untuk saat ini. Shi Hao menginjak-injak pemuda gunung abadi, mematahkan sebagian tulangnya dan menghilangkan kekuatan bertarungnya. Kemudian, dia mengambil wanita berpakaian hitam dan mengungkapkan senyum yang memperlihatkan gigi putih saljunya. Kamu terus mengatakan lagi dan lagi bagaimana kamu ingin meminjam tulang di tubuhku untuk melihat dan bertindak seperti semua yang kamu katakan adalah bagaimana seharusnya. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Apakah itu semua dari dewa palsu yang baru saja menyalakan api ilahi? Tanpa ragu, dengan sifat batu kecil itu, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dianiaya, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menahan keluhannya. Hanya setelah dia menyerang dengan tangan kiri dan kanannya, dia melepaskan napas kepuasan. Wanita berpakaian hitam dari Taman Bunga Matahari Iblis gemetar, karena dia masih dalam kondisi lanjut usia dan tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya dengan benar. Dia sangat marah sehingga dia batuk darah dan berteriak dengan marah. Dia sangat dipermalukan, dan dia merasa lebih takut. Dia adalah seorang wanita muda yang luar biasa, tetapi dia sekarang dalam kondisi tua. Semua kulit di tubuhnya berkerut, dan dia dalam keadaan pikun. Bagi seorang wanita, ini bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian. Dia benar-benar takut bahwa dia akan selamanya dibekukan dalam keadaan ini, karena itu akan menjadi mimpi buruk yang mutlak. Kemudian, dia mengalami pemukulan lagi di depan wajah semua orang. Ditangani seperti ini secara alami membuatnya semakin marah. Bertingkah sombong dan suka memerintah sambil berpura-pura tinggi di atas orang lain, apakah kamu pikir kamu adalah bawang hijau atau semacamnya? Shi Hao mengejek dan menamparnya lagi sebelum melanjutkan, kulitmu benar-benar tebal, bahkan tanganku mati rasa. Tidak heran Anda berani mengatakan semua hal itu. Pada saat itu, bentuk reinkarnasi tersebar dan batas waktu telah tiba. Pemuda dunia bawah dan pemuda gunung abadi mengalami patah tulang dan tidak bisa membalas. Mereka terus terinjak-injak di bawahnya. Sementara itu, gadis hitam legam di tangan Shi Hao dengan cepat menjadi lebih muda dan memulihkan kekuatan sucinya. Tubuhnya yang keriput mulai berkilau dan menjadi lebih kuat dalam sekejap. Rambut hitamnya berserakan,
dan matanya seperti matahari hitam besar saat mereka melepaskan cahaya gelap yang mencengangkan. Jeritan memekakkan telinga terdengar dari mulutnya. Kepala rambut hitamnya melesat ke atas dan menusuk ke arah kepala Shihao. Selain itu, akar mulai muncul dari tubuhnya yang membungkus diri di sekitar daging Shihao untuk menyerap esensi dagingnya. Dia berasal dari Taman Bunga Matahari Iblis, jadi dia adalah eksistensi yang terbentuk dari bunga matahari. Saat ini, dia menerima keterampilan bawaannya. Sebuah hong terdengar. Pancaran cahaya muncul di permukaan kulit Shihao. Simbol berkedip-kedip satu demi satu di sekelilingnya, seolah-olah dia telah mengenakan satu set pakaian perang bintang. Mereka luar biasa dan ilahi. Dagingnya sangat kuat dan bahkan lebih keras daripada tubuh Buddha Vajra yang tidak dapat dipecahkan. Kekokohannya melebihi logam dan batu, dan bersama dengan perlindungan simbol, akar yang menusuk itu tidak bisa menembus sama sekali. Daging Shihao bersinar sangat terang seperti batu giok. Pada saat yang sama, dia mengenakan pakaian emas yang tidak tahan lama, menyebabkan serangan ini mengeluarkan suara logam saat mereka mendarat di tubuhnya. Lengannya dengan keras terulur, dan dengan suara peng, dia meraih leher wanita berpakaian hitam itu sebelum mengangkatnya. Pergi ke neraka! Meskipun wanita berpakaian hitam itu dalam posisi bertahan, dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Rasa dingin yang mereka keluarkan sangat menusuk tulang. Dia tampaknya sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya meletus dengan simbol matahari. Dia mengaktifkan tekniknya yang berharga. Matahari hitam muncul, mengelilingi tubuhnya dan menyerang Shihao. Shihao terus berdiri di tempatnya. Tangan kanannya berubah menjadi warna emas, penuh dengan simbol kunpeng. Dagingnya sangat kuat untuk memulai, dan sekarang setelah kekuatan kunpeng ditambahkan, itu benar-benar bisa disebut tak tertandingi. Kecuali yang dia hadapi adalah talenta luar biasa dari alam yang lebih tinggi atau talenta surgawi dari suatu ras turun, tidak mungkin untuk bertahan. Ka'abah! Ketika suara ini terdengar, banyak orang menggigil dalam hati. Wanita berpakaian hitam itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, dan kemudian lehernya ditekuk ke samping. Itu langsung dipelintir. Ini membuat mereka yang hadir menghirup udara dingin. Kekuatan fisik batu kecil itu terlalu menakutkan. Dia menerobos teknik berharga gadis bunga matahari iblis, menghancurkan matahari hitam besar, dan kemudian memutar lehernya. Itu terlalu mengintimidasi. Tentu saja, wanita berpakaian hitam itu belum mati. Kepalanya masih ada di sana, dan roh primordialnya belum padam. Karena itu, masih ada harapan baginya untuk terus hidup. Dengan tamparan dari tangan kanan Shihao, simbol muncul dalam jumlah besar dan memasuki tubuhnya, menyegelnya dan memaksa keluar dari tubuh aslinya. Di mana tubuhnya semula, bunga matahari hitam muncul yang mengalir dengan cahaya gelap. Daunnya cerah, bunganya indah, dan akarnya kuat. Ada kekuatan ilahi yang kuat yang keluar dari tubuhnya. Shihao membawanya di tangannya. Dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan berkata, keberuntungan alami. Tangan dan kakinya dengan cepat bergerak, mengeluarkan biji bunga matahari dengan cara yang menyenangkan. Air liurnya hampir keluar. Para wanita bangsawan dan pemuda tampan semuanya terdiam. Orang ini benar-benar sulit untuk dilihat. Hanya para jenius muda dari 8 wilayah, seperti Nona Qian-Qian, Hang Enam, dan yang lainnya mengerti apa yang sedang terjadi. Lagi pula, mereka telah mendengar desas-desus tentang kebiadaban batu kecil itu. Segera setelah itu, segenggam biji bunga matahari muncul di tangan Shihao. Mereka hitam pekat dan cemerlang seperti batu giok hitam. Jenis kilau mengkilap mengalir melalui permukaannya. Di masa lalu, ia beralih dari susu binatang ke berbagai jenis keturunan, burung suci berdarah murni,
dan makhluk lainnya. Dia tidak pernah merasa takut. Sekarang ada bunga matahari iblis di depannya, dia segera membuka mulutnya untuk menggigitnya. Dengan suara "kaa", cangkangnya dilepas, memperlihatkan biji putih salju di dalamnya. Gelombang aroma segera tercium di udara. Surga! Ini benar-benar kelezatan yang langka. Setelah memakan bijinya, dia langsung berteriak keheranan. Dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Ini benar-benar kasar. Semua orang menyaksikan dengan kaget dan tidak bisa berkata-kata. Gerakan Shi Hao sangat cepat. Dia dengan cepat mengeluarkan biji bunga matahari, tampaknya sangat bahagia saat dia melakukannya. Meskipun wanita berpakaian hitam telah kembali ke bentuk aslinya, dia masih bisa menangis. Dia menjadi gila. Ini, apa yang terjadi? Menyebutnya penghinaan tidak cukup. Paru-parunya akan meledak karena marah. Untuk apa kamu berisik sekali? Bukankah aku baru saja memakan beberapa biji? Shi Hao bergumam. Aku akan membunuhmu. Wanita berpakaian hitam itu menjadi gila karena marah. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Kekuatan magis tubuh bunga mataharinya disegel, membuatnya mustahil untuk melakukan apapun. Pada saat ini, Shi Hao mengalami perasaan yang luar biasa. Biji bunga matahari yang hitam pekat dan berkilau itu mengandung kekuatan ilahi yang besar. Jika esensi spiritual seseorang habis, 3 atau 4 dari mereka dapat dengan cepat mengisinya kembali. Dan emas alami. Barang yang benar-benar bagus. Dia terus-menerus memuji lagi dan lagi. Taman bunga matahari iblisku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wanita berpakaian hitam itu berteriak dengan bingung dan putus asa. Apakah taman bunga matahari iblis adalah tempat yang menjual benih? Shi Hao bertanya. Matanya bersinar dan dia berkata, apakah ada benih bunga tingkat dewa untuk dijual? Wanita berpakaian hitam itu pingsan, dan tubuhnya mulai layu. Dia merasa seperti dia benar-benar akan menjadi gila jika dia terus berteriak. Di sekitarnya, ekspresi semua orang aneh. Mereka semua tidak tahu apa yang benar untuk dikatakan dalam situasi ini. Shi Hao melemparkan wanita berpakaian hitam itu dan bergegas ke surga menuju tangkai bunga matahari iblis yang telah menyalakan api ilahinya. Tubuhnya yang memancarkan cahaya gelap saat ini membeku di udara. Aura keberadaan ini sangat mencengangkan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Bunga matahari iblis itu ngeri. Meskipun membeku, cahaya gelap terus berkedip seperti matahari hitam. Suara wanita terdengar. Shi Hao menyeka air liurnya lagi dan lagi. Matanya terbakar intens, seolah-olah dia sedang menatap keindahan yang luar biasa. Aku bisa tahu hanya dengan melihat bahwa kamu sangat lezat. Bunga matahari iblis yang kuat ini segera hancur berantakan. Ini, apakah masih ada alasan alami? Ini benar-benar menggertak saat sedang down. Pakar agung dari generasi yang menyalakan api surgawinya benar-benar akan, bijinya, dimakan? Shi Hao melompat ke arah bunga matahari. Tangannya bergerak cepat. Giok hitam berkilau seperti biji bunga jatuh dengan suara pilih pala. Semuanya dikumpulkan ke dalam kuali giok. Semua orang menjadi tercengang. Tempat seperti apa taman bunga matahari iblis itu? Itu adalah salah satu bumi iblis dari alam yang lebih tinggi, tempat yang menakutkan. Mereka adalah penguasa tipe tanaman di suatu daerah, namun ketika mereka turun ke alam yang lebih rendah, mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Shi Hao sangat puas. Dia berbalik dan melihat sosok-sosok lain di kehampaan. Secara alami tidak ada kekurangan ahli yang menyalakan api ilahi mereka. Dia segera melihat ahli jenis tanaman lain, dan matanya langsung bersinar. Wow! Anggur, kemana kamu akan pergi? Tinggalkan anggurnya.
1. Terjemahan literalnya adalah hantu yang suka menangis, yang juga berarti cengeng. 2. Terjemahan harfiahnya adalah hantu yang suka menangis, yang kebetulan juga berarti cengeng. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.